Untuk orang berzodiak Aries itu ya biasanya simbolnya tuh sebagai binatang kambing ya, ataupun bentuk eh, suatu binatang yang lemah lembut ya, yang baik ya. Jadi di sini untuk orang yang berzodiak Aries biasanya kalem ya, wataknya tuh sangat halus, lemah lembut. Itu juga dalam berbicara, dalam mengerjakan sesuatu selalu melakukan yang terbaik ya, selalu kelihatan rapi dan selalu kelihatan lebih lebih membaik lah ketimbang yang lainnya gitu ya. Nah jadi teman-teman di sini apakah memang ada sesuai dengan wataknya, karakteristiknya, apakah memang bisa sesuai dengan gambaran, ada pengaruhnya di bulan Desember atau tidak ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan secara detail. Teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Aries. Jadi di bulan Desember sama 1 bulan, situasi kondisinya bagaimana? Apakah memang sesuai dengan watak dan ciri-ciri karakteristiknya atau tidak ya? Tapi sebelum itu Anda jangan lupa untuk like dan subscribe supaya selalu mendapatkan yang terbaik dari info ramalan terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan hasil penerawan saya. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa saya akan meminta Anda untuk mencurahkan semua hati dan pikiran jiwa Anda ke dalam video ramalan saya ini supaya saya bisa menangkap arah positif dari Anda supaya uh, sesuai ataupun terpengaruh oleh situasi kondisi di bulan 12 ya. Oke, di sini teman-teman aku akan memulai penerawan saya sambil Anda mencurahkan semua isi hati Anda dalam video ramalan ini. Nah, jadi teman-teman di sini tidak sesuai dengan karakteristik ya, karena memang di bulan 12 ini untuk orang berzodiak Aries cukup-cukuplah bersikap dingin ya. Karena memang di sini bisa dibilang cuek-cuekan, acuh tak acuh ya. Nah, di lingkungan sekitar Anda itu memang di sini untuk orang zodiak Aries ini sangat tidak membutuhkan suatu perubahan ya. Karena memang di sini satu ya, aura positifnya tuh bisa mendapatkan suatu hal yang baik, tapi tidak ada suatu kemudahan dalam mencapai sesuatu ya. Bisa mendapatkan suatu hal yang baik tapi tidak ada perubahan sama sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau saya lihat ya, kan tadi saya bilang kan Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Tapi di satu sisi Anda bisa mendapatkan semuanya itu hal yang baik. Jika memang tidak bisa ada suatu hal perubahan ataupun suatu hal penilaian baik, karena memang di sini ya hal baik pasti tidak akan bisa datang untuk menghampiri Anda. Yang namanya baik itu pasti bisa berubah menjadi tidak baik. Yang tidak baik masih masih bisa menimbang untuk bisa apakah itu bisa menjadi hal yang baik atau tidak ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang zodiak Aries ini bisa dibilang di bulan 12 ini sangat menjadi serba salah ya. Kenapa bisa begitu? Nanti saya akan menjelaskan dari lewat kartu. Oke teman-teman, di sini hasil penerawangan saya sudah selesai. Saya akan melanjutkan dari hasil kedua kartu ini ya, untuk orang berzodiak Aries dari keputusan A dan keputusan B ataupun keputusan diantaranya. Jadi teman-teman, di sini dua kartu ini saya akan menjelaskan apakah memang Anda benar-benar bisa menyikapi dan mengambil keputusan A ataupun keputusan B, sehingga ya memang Anda benar-benar bisa yakin bahwa Anda bisa mendapatkan yang terbaik ya, sehingga memang dalam hasil ramalan ini Anda benar-benar betul bisa menyikapi yang mana yang perlu pembenahan diri dan mana yang perlu merubah diri menjadi lebih baik ya. Di sini saya akan memulai kartu ramalan ini yang ditandai dengan bunyi tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil sisi kartu pertama dan kartu kedua. Kartu pertama yaitu keputusan A ya. Saya akan merapikan dulu kartunya dengan tanpa menghabiskan waktu Anda. Oke teman-teman, di sini kartunya sudah saya rapikan, sudah saya bagikan ya.
Nah, jadi di sini di bulan 12 ini Anda segala hal yang berhubungan dengan uang, Anda harus hati-hati ya. Karena memang di bulan 12 ini eh, Anda bisa mendapatkan suatu kerugian yang sangat besar akibat oleh ulah sendiri, bisa juga ulah oleh teman Anda. Karena memang semuanya itu bisa dikacaukan oleh teman-teman Anda ataupun Anda sendiri. Ya, di bulan 12 ini Anda penuh dengan berkat, tapi di satu sisi Anda datang bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Orang yang tidak diinginkan itu seperti apa? Orang yang tidak diinginkan itu ada dua ya teman-teman. Nah, kartu pertama yaitu seorang pria ya yang berkulit kuning langsat. Cukup tinggi, badannya lumayan berisi, berwibawa, tegap ya. Nah, ini adalah orang yang bisa menghancurkan keuangan Anda. Yang kedua, ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, ya, kurus tinggi langsing. Ini kedua-dua orang ini sangatlah tidak baik ya, dan tidak menguntungkan Anda, tapi datang menghampiri Anda untuk berhuru-hara ataupun merugikan diri Anda sendiri. Apalagi dalam hal keuangan Anda tuh memang bisa dibilang cukup-cukup memadai dan cukup-cukup beruntung di bulan Desember. Tapi di satu sisi Anda malah dihadapi bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Tapi di sini teman-teman, Anda bakal bertemu dengan orang yang baik, dewa penolong. Seperti apa? Ini adalah orang yang berambut ikal, rambutnya panjang, kulitnya hitam, ya, kurus tinggi langsing, ya. Bisa dibilang nggak terlalu tinggi ataupun sedang-sedang saja. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda dalam hal keuangan ataupun membantu dalam situasi kesulitan Anda yang Anda hadapi sekarang ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di bulan Desember ini Anda perlu banyak beristirahat ya. Perlu banyak meringankan beban pikiran Anda. Boleh banyak berpikir asal ada batasannya ya. Boleh banyak selalu terbebani asal jangan terlalu berlebihan. Karena memang teman-teman, setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita tampung beban, pasti selalu ada batasannya. Seperti kita makan, setiap hari kita makan, sekali makan kita makan satu porsi. Kecuali kalau kita terlalu kelaparan, ya, kecuali kalau kita tuh hobi makan, itu pasti udah lewat dari takaran yang kita makan ya. Jadi di sini teman-teman, semuanya pasti ada batasannya dan selalu ada takarannya. Jadi di sini jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu banyak melakukan suatu hal yang berlebihan yang memang bisa membuat Anda itu jadi tidak tahu arah jalan pulang gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya teman-teman, tujuan rencana itu Anda jalankan, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang nggak benar ya. Anda jangan terlalu banyak memikirkan suatu rencana tujuan tuh dengan secara terpaksa ataupun pengambilan keputusan yang terlalu cepat ya. Karena memang di sini kalau saya lihat Anda tidak bakal bertemu dengan orang yang baik ya ataupun dewa penolong, karena memang di sini Anda banyak butuh perhatian, banyak butuh ekstra dalam suatu rencana tujuan itu yang Anda harapkan itu. Anda benar-benar bisa melakukan yang terbaik jika Anda bisa berpikir panjang, berpikir terbuka, dan berpikir positif. Jadi harus lebih banyak selektif ya, lebih banyak jangan terlalu banyak mendengar omongan orang, tapi belajarlah dari pengalaman pahit yang terdahulu ya, yang bisa menyakitkan diri Anda ataupun merugikan diri sendiri. Jadi di sini boleh mendengar omongan orang, nasihat orang, tapi perlu disaring ya, perlu difilter ya. Nah, jadi teman-teman di sini, kalau saya lihat, jalankanlah apa yang bisa Anda jalankan, tetapi pengambilan keputusan harus didasari dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan berpikir positif ya. Di sini saya akan membuka lagi 3 kartu yang paling kiri. Nah, jadi di sini kartu pertama yang Anda ambil ya, penuh dengan banyak perhatian ya, karena memang di sini banyak kesabaran ya, karena tidak ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi lebih bersemangat ataupun banyak pembenahan diri ya. Di sini mengatakan bahwa Anda tuh jangan terbebani,
Jangan terlalu banyak frustasi, jangan terlalu banyak terbebani oleh pikiran dan jiwa Anda, karena memang di sini kalau saya lihat ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ataupun jadi merugi diri sendiri ya. Karena memang suatu hal yang pasti itu belum tentu pasti, sesuatu yang tak pasti belum tentu tidak baik gitu ya. Ini teman-teman, kartu kedua ini mengatakan bahwa Anda jika mengambil keputusan ini ya, yakinlah Anda banyak kesedihan, Anda banyak melakukan suatu kata kegelisahan ya. Jadi di sini Anda tidak tenang, selalu tidak nyaman dan selalu frustasi. Di sini hal yang baik akan datang, tapi akan sangat jauh bisa datang menghampiri Anda ya. Anda lakukanlah pencerahan aura karena memang dari sisi kiri dan sisi kanan, sisi tengahnya bagus ya, sisi kiri dan sisi kanan tidak bagus. Ini melambangkan bahwa Anda tuh ditakut-takuti suatu hal kebimbangan dan keraguan-raguan. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya, teman-teman harus perlu pembenahan diri ya. Lakukanlah pencerahan aura supaya Anda bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi di sini saya akan mengambil lagi kartu yang terakhir. Jadi kartu yang ketiga ini mengatakan bahwa Anda benar-benar menemukan jalan buntu ya. Banyak mengalami kesedihan, banyak mengalami stres, beban terlalu banyak, akhirnya tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Ketiga kartu ini mengatakan bahwa Anda itu menemukan jalan buntu dan tidak mendapatkan suatu harapan ya. Jadi di sini hanya beban, kepahitan, penderitaan yang Anda dapat Anda temui gitu ya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya harapkan bahwa Anda mengambil keputusan yang A ini memang benar-benar sangat tidak bagus ya. Jadi di sini Anda harus lebih banyak berhati-hati dalam keputusan Anda yang Anda ambil dalam keputusan A ya. Lalu bagaimana pesannya jika Anda mengambil keputusan ini? Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya, Anda penuh dengan was-was ya, mawas diri, waspada. Yakinlah Anda mengambil keputusan ini tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik ataupun suatu rezeki, karena memang yang Anda datang ketemui dihampiri adalah orang yang tidak diinginkan daripada dewa penolong ya. Orang yang tidak diinginkan itu seperti apa? Orang yang tidak diinginkan ini seperti ini ya. Orang yang berkulit sawo matang. Ini arah lumayan tegap, tinggi, berwibawa ya. Badannya lumayan berisi ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit sawo matang ya. Bisa dibilang rambutnya lurus ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang Anda bertemu dengan dia bakal menghabiskan uang Anda ataupun sia-sia harapan dan hanya omongan mulut manis ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya Anda itu benar-benar ingin ataupun salah jalan, nggak sengaja melewati keputusan A ini, inilah yang akan Anda hadapi. Ya. Anda bertemu dengan dewa penolong ya. Masih ada butuh banyak kesabaran. Karena memang jalan yang Anda jalankan, Anda lewati sangat salah. Ya. Jadi seperti apa orang ini tidak diingin, seperti apa orang ini dewa penolong? Dewa penolong ini adalah orang berkulit putih, rambutnya panjang, yang nggak terlalu tinggi, kurus, langsing, ideal ya. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda dalam kesulitan Anda, membantu Anda dalam suatu beban ya, yang selalu membebani diri Anda sampai sekarang. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda. Tapi kalau Anda mengambil keputusan ini Anda tidak akan bisa bertemu dengan dewa penolong, apalagi membantu Anda dalam situasi kondisi Anda. Jadi di sini teman-teman, Anda harus perlu banyak ekstra diri, hati-hati dalam pengambilan keputusan ya. Oke, di sini udah selesai. Saya akan mengambil keputusan yang kedua, apakah lebih bagus atau tidak ya. Oke teman-teman, kartu kedua sudah saya buka dan saya rapikan. Tapi di sini kalau saya lihat ini hampir sama ya, situasi kondisinya tuh yang pertama, Anda banyak bertemu dengan kemalangan, halangan ya. Karena memang kata janji dengan orang lain masih belum bisa terwujud, masih belum bisa terlaksana dengan baik ya. Penuh dengan banyak kesedihan dan kekesalan hati, kekecewaan hidup.
Bertemu dengan orang tidaklah bisa bertemu dengan orang lain bukanlah menemukan suatu jalan hal yang positif ataupun menemukan jalan yang terbaik. Karena memang di sini bertemu dengan orang lain ataupun bertemu dengan teman lama ataupun orang lain yang memberikan Anda nasihat ataupun jalan belum tentu menemukan suatu jalan yang terbaik. Karena di sini di bulan 12 ini Anda untuk orang berzodiak Aries sangat-sangat dibutuhkan suatu dukungan dan dorongan doa yang terbaik buat Anda supaya Anda tuh tidak terbelit-belit suatu hal yang mencekam ataupun suatu karma yang bisa Anda hadapi gitu ya. Jadi di sini teman-teman keputusan yang kedua ini saya akan membuka dulu dari yang pertama. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya, Anda sangat bagus sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang berzodiak Aries, ya, ini kartu pertama ya, bisa Anda dapatkan suatu hasil yang perhatian ya, banyak rezeki ya. Cuman di sini Anda penuh dengan amarah ya, bisa-bisa dibintu, Anda bisa bertemu dengan orang yang baik, tapi dengan emosi yang tidak baik ya. Jadi di sini Anda perlu banyak pengolahan diri, Anda perlu banyak melakukan pembenahan diri ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda mengambil keputusan yang kedua ini sangat bagus sekali ya, bisa mendapatkan suatu hasil rezeki. Tapi penuh dengan perhatian dan kesadaran tinggi. Jadi teman-teman di sini 2 kartu ini mengatakan bahwa Anda butuh perhatian ya, lebih banyak ekstra ya untuk lebih teliti dalam pengambilan keputusan dan rencana tujuan yang Anda lakukan, karena memang suatu halangan tidak akan bisa datang menghampiri Anda jika Anda benar-benar bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik ya. Nah, kartu ketiga ini mengatakan bahwa Anda bisa bertemu dengan berbagai macam orang yang baik ataupun orang yang tidak diinginkan. Nah, di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah ketiga orang ini adalah dewa penolong ataupun orang yang tidak diinginkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kartu pertama ini mengatakan bahwa orang yang sangat ganteng, cakep, berkulit putih, tegap, tinggi dan berwibawa, badannya berisi ya. Terus yang kedua, ini adalah seorang wanita berkulit putih, rambut ikal, nggak terlalu tinggi, kurus dan langsing ya. Nah, terus yang ketiga, ini adalah orang yang berkulit hitam juga, rambutnya ikal ya, kurus, tinggi, langsing ya. Rambutnya ikal, berkulit hitam. Nah, ini adalah 3 orang yang bakal bisa bertemu dengan Anda ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa ini 3 kartu ini bisa berakibat fatal ataupun berakibat hal yang baik. Karena memang 3 kartu ini mengatakan bahwa ini bisa menjadi suatu orang yang tidak diinginkan dan bisa berubah menjadi orang yang berubah menjadi sebagai dewa penolong ya. Nah, jadi di sini Anda mengambil suatu keputusan yang kedua ini sangat bagus, cuman di sini Anda harus benar-benar bersikap positif. Anda harus benar-benar bisa bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan sehingga Anda benar-benar tidak jatuh dalam suatu hal kemalangan ataupun kesialan. Karena memang di sini yang namanya hoki rezeki itu pasti selalu ada di tangan kita. Kita sendiri yang mengatur dan selalu mengambil keputusan. Jadi di sini Anda harus perlu banyak-banyak mengolah rencana tujuan, banyak mengolah dengan baik dan pikirannya itu harus lebih jernih, mandiri dan dewasa supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik dan menjalankan sesuatunya itu dengan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Jadi memang teman-teman di sini saya akan lihat dulu pesannya apa jika Anda mengambil kartu ini, mengambil keputusan ini. Nah, jadi di sini teman-teman pesannya ini mengatakan bahwa Anda dalam pengambilan keputusan, Anda dalam pengambilan berpikir, bijaksana, semuanya itu Anda tidak perlu terburu-buru ataupun terbawa nafsu ya. Karena memang di sini kalau saya lihat
Anda perlu banyak kesabaran ya dalam melakukan sesuatu. Anda jangan terbawa dalam hal yang tidak baik ya, jangan terlalu banyak frustasi dan pun stres, karena memang di bulan 12 ini pengambilan keputusan yang kedua ini, jika Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik, bisa berpikir panjang, mandiri dan dewasa, semua hal yang tidak baik tidak akan menghampiri Anda. Terutama jika memang teman-teman di sini ya, bagi Anda kalau saya lihat ya, Anda menonton video-video ramalan saya ini, Anda banyak mengalami suatu kesedihan, banyak suatu hal frustasi yang membebani Anda setiap harinya ya, karena memang di sini teman-teman kalau saya lihat Anda perlu banyak mendapatkan suatu dukungan dan dorongan, apalagi perubahan sifat yang normal. Jadi di sini teman-teman lakukanlah pencerahan aura, banyak-banyak berdoa kepada Tuhan ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing supaya Anda bisa mendapatkan yang terbaik, mendapatkan suatu kembali harapan yang selama ini Anda kandung ya. Oke, di sini teman-teman, jika memang Anda benar-benar ingin mengambil keputusan ini, 3 kartu ini mengatakan bahwa ya, suatu halangan, suatu rejeki ya, Anda harus benar-benar menyikapi itu semuanya ya, sehingga Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan suatu hal yang buruk ataupun berakibat buruk ataupun berakibat fatal yang bisa membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ya. Jadi di sini Anda boleh mendengarkan nasihat omongan orang lain, tapi tetap juga harus disaring, karena memang setiap omongan itu pasti selalu ada arti dan maksud tujuan tertentu. Jadi di sini teman-teman, ketiga kartu ini mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak ekstra hati-hati ya, apalagi berhubungan dengan uang. Oke. Jadi di sini teman-teman udah cukup tahu dan cukup paham ya. Jadi di sini untuk orang berzodiak Aries udah bisa dimengerti, karena di bulan 12 ini Anda pasti bisa bertemu dengan berbagai macam orang yang Anda hadapi, baik dari dewa penolong ataupun orang yang tidak diinginkan. Jadi di sini teman-teman, kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, lakukanlah yang terbaik buat Anda diri sendiri, supaya jangan merugikan diri Anda sendiri ataupun orang lain. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai. Jika ada pertanyaan, meminta solusi dan kemudahan, bisa saya bantu Anda ya. Catatlah nomor WA saya supaya saya bisa membantu Anda lebih jauh ataupun membantu Anda dengan semampu saya. Oke teman-teman, di sini saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menonton hasil ramalan saya. Jadi di sini teman-teman ada perubahan ataupun meminta sesuatu bantuan, bisa Anda lakukan. Jika memang tidak ya, Anda kerjakanlah dengan sebaik-baiknya supaya Anda bisa mendapatkan suatu harapan yang baik. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.